Baik, suara saya terdengar jelas? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillah. Awalan hayya bina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'aman katsiran hatta nastati'a najtami'an fi hadhil makan. Tsumma saniyan la tansa an nusalli sayyidinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhirul anbiya wa imamur rasul akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baik teman-teman, santri dan santriwan, begitu juga dengan jemaah Katupat yang di luar yang kami banggakan. Tadi sedikit biografi kami sudah disampaikan oleh MC. Alhamdulillah, saya di Maskanul Huffaz sudah dari tahun 2018 hingga hari ini membersamai dakwah di Maskanul Huffaz. Mungkin teman-teman yang baru belum kenal ya. Nah, itu sedikit tentang biografi kami. Nanti setiap Katupat sebelum Umah menyampaikan materi, insya Allah akan ada pengantar dari saya, sekedar sharing ya kepada teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan ada hikmah dan pembelajaran, tentu teruntuk kami yang menyampaikan pastinya. Nah, sebelumnya kami mengucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh santri mukim ya yang berada di seluruh cabang di Indonesia. Semoga Allah kuatkan hatinya, Allah beri kesabaran tanpa batas, dan Allah beri istiqomah hingga selesai ya. Jangan sampai ada seleksi alam, nauzubillah, jangan sampai. Nah, di sini untuk tema Katupat kita tentang mengejar impian ya. Nanti insya Allah akan dipaparkan oleh guru kita bersama, Uma Oki Setena Dewi. Namun sebelumnya kami akan sedikit menyampaikan komentar. Di sini saya sendiri ingin menyampaikan kepada teman-teman bil khusus ini ya, santri-santri baru yang di Maskanul Huffaz ya. Ingat, musuh terbesar kita dari kehidupan ini adalah zona nyaman, teman-teman. Nah, sekarang santri dan santriwati semuanya sudah keluar dari zona nyaman itu. Saya sendiri selalu bilang setiap kedatangan santri baru, kami selalu sampaikan kepada kalian semua bahwa kami tidak menjamin kebahagiaan kalian di Maskanul Huffaz ini. Kalian tidak akan bahagia, tidak akan selalu bahagia dalam menjalani proses ini ya. Karena orang sukses itu tidak dilahirkan dengan kebahagiaan. Orang berhasil itu tidak dilahirkan dengan kesenangan, tapi mereka dilahirkan dengan suka, duka, dan air mata. Jadi selamat ya untuk teman-teman semuanya sudah memilih keluar dari zona nyaman. Namun ingat, tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman ya. Namun sebaliknya juga tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Nah, itu kembali ke diri kitanya masing-masing. Teman-teman sudah memilih Maskanul Huffaz ya, dan ini sudah menjadi pilihan kita semua. Dan pastinya teman-teman harus siap menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Akan banyak dukanya nanti dalam perjalanan ini, akan banyak tangisnya. Di awal-awal ini aja kami yakin ya, pasti santri-santri sepertinya masih dengan kerinduan dengan orang tua, masih susah dalam membentuk habit, kebiasaan di pesantren, apalagi mungkin yang belum pernah nyantri. Tapi ingatlah teman-teman ya, duka di jalan Allah itu adalah surga ya. Tangis kalian hari ini, air mata kalian hari ini kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan insya Allah 5 tahun, 10 tahun yang akan datang ya, tangis hari ini kelak menjadi cerita indah dan menjadi motivasi bagi banyak orang. Tekankan itu ya. Teman-teman sudah tepat jalannya sekarang, sudah keluar dari zona nyaman ya. Karena orang sukses dan bedanya dengan orang gagal itu, teman-teman, orang sukses itu dia punya motivasi yang kuat ya, sedangkan orang gagal dia tidak punya motivasi. Nah, salah satu motivasi terbesar kita tentu orang tua ya. Teman-teman hadir di Maskanul Huffaz, salah satunya ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin menjadi ahlullah, ingin menjadi penghafal Al-Quran yang kelak janji Allah bagi siapa yang menghafalkan Al-Quran memasangkan mahkota untuk kedua orang tuanya. Siapa yang tidak ingin ya, siapa yang tidak mau dengan hadiah terindah itu. Nah, sekarang teman-teman punya motivasi yang kuat tentu dengan orang tua. Jangan kecewakan mereka yang punya harapan besar untuk kita ya. Jadi sesakit apapun kita dalam proses ini, sedalam apapun luka kita dalam perjalanan tholabul ilmi ini, ingat kita punya Allah yang insya Allah
akan memudahkan jalan kita ya, akan memudahkan langkah kita, akan memudahkan proses kita ini. Karena memang berjuang itu tidak selalu bahagia teman-teman ya. Namun ingat, tidak ada kebahagiaan tanpa perjuangan, dan itu pilihan. Kalau kita tidak mau memeras keringat di masa muda ini, maka bersiaplah mengeluarkan air mata lebih banyak di masa tua nanti, dan itu pilihan ya. Jadi tolong banget pesan kami terutama ke santri-santri baru nih ya, kuat-kuatin hatinya, minta sama Allah kesabaran tanpa batas, minta sama Allah keistiqomahan. Sesekali nanti sebulan sekali nelpon dengan orang tua, jangan lupa minta doa mereka, walaupun mereka pasti doakan kita. Bahkan orang tua pun kadang sudah lupa mendoakan diri sendiri karena yang dipikirkan anak, anak, dan anak gitu. Namun kita sebagai anak juga dinampakkan pengharapan kita atas doa itu. Ayah, ibu, umi, abi, doakan saya ya Allah, mudahkan proses dalam menghafal Al-Quran ini. Dan setiap teman-teman baca Quran, menghafal, ziyadah ataupun murojaah, niatkan semuanya itu. Ya Allah, setiap Al-Quran yang saya baca ini sampaikan fadilahnya ya Allah kepada kedua orang tua kami ya Allah. Bagi orang tua kita yang sudah Allah panggil, semoga sampai setiap ayat yang kita baca itu kepada mereka menjadi pahala untuk mereka, menjadi penolong untuk mereka. Allah jadikan tempatnya taman daripada taman surga. Bagi orang tua kita yang masih ada, niatkan ya Allah, sampaikan ayat suci Al-Quran yang saya baca ini untuk kedua orang tua saya ya Allah. Mudahkan pekerjaan mereka ya Allah, lancarkan rezeki mereka ya Allah, berikan mereka rezeki yang halal dan barokah. Doa teman-teman ya, niat karena Allah. Gak apa-apa hari ini capek dulu ya, gak apa-apa hari ini nangis dulu. Insya Allah kelak teman-teman akan mendapatkan apa yang teman-teman impikan, percayalah ya. Jadi harus punya motivasi yang kuat, dan salah satu motivasi kita tentu orang tua. Kalau ada niat tiba-tiba ingin keluar ya, ingat teman-teman, semua orang itu lagi berjuang dengan ujiannya masing-masing. Jadi di luar itu bukan berarti kehidupan yang enak. Mereka juga sebenarnya resah dengan kehidupan yang bebas, dengan kehidupan yang segala mungkin dapat gitu ya. Mereka juga resah pada hakikatnya. Teman-teman juga ada keresahan ketika berada di pondok, semua diatur gitu. Nah itu kembali kepada kita. Kita mau memilih keresahan yang mana? Keresahan yang Allah ridho atau keresahan yang Allah marahi ya. Jadi kalau tiba-tiba terniat untuk keluar ya, nggak betah nih di pesantren, apa-apa diatur, semua diatur begitu ya. Memang membentuk habit itu tidak gampang, membentuk kebiasaan itu tidak gampang. Tapi percayalah, kalau nanti teman-teman sudah terbiasa, insya Allah akan lebih mudah dalam menjalankan prosesnya. Nah itu ya, harus punya motivasi yang kuat. Dan salah satu motivasi kita tentu orang tua. Nah kemudian orang yang sukses, orang yang berhasil itu mereka punya komitmen ya, komitmen. Nah ini sudah merupakan keputusan kita, teman-teman yang memilih Maskanul Huffaz, tanpa paksaan dari siapapun. Jalankan komitmen yang ada ini ya. Untuk teman-teman yang program mukim 1 tahun pembelajaran dan 1 tahun nanti pengabdian ya, begitu juga dengan teman-teman yang lainnya. Selesaikan apa yang sudah kita mulai. Kalau teman-teman memilih untuk keluar ya, berarti kita tidak menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Kedepannya ya, jangan harap dengan segala urusan kehidupan kita Allah akan lancarkan. Karena hal yang satu ini saja kita tidak berhasil melewatinya. Jadi harus dengan komitmen ya. Apa yang sudah kita komitmenkan di awal harus diselesaikan. Kemudian yang ketiga ya, harus konsisten ya, konsisten istiqomah. Harus istiqomah ya. Memang menghafal itu dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan teman-teman, bahkan berulang kali Allah katakan bahwa menghafal Al-Quran itu mudah. Tapi kok masih berantakan murojaahnya ustazah, kok masih banyak ziyadah yang tidak lancar-lancar. Namun disitulah yang Allah lihat proses kita. Siapa nih yang benar-benar istiqomah, siapa nih yang benar-benar bersabar di jalan perjuangan ini. Nah disitu Allah akan berikan ujian-ujiannya. Ujian itu bukan berarti tanda marahnya Allah kepada kita, tapi tanda cintanya Allah ya. Bagaimana kita tetap istiqomah, bagaimana kita tetap konsisten dalam menjalankan proses demi proses hingga nanti tuntas menyelesaikan
programnya masing-masing. Jadi niatkan di awal ini, jangan lupa ya, niat karena Allah, masuk ke pesantren ingin mencari ridha Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah ya, ketika teman-teman bela-belain untuk meninggalkan orang yang kita sayang ya, siapa sih yang ingin berpisah dengan orang tua? Tidak ada teman-teman. Semua orang ingin dekat dengan orang tua, tapi semua kita sekarang ridho ya dengan perpisahan ini. Dan percayalah, ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan lebih mengganti dengan yang baik dan lebih baik insya Allah. Jadi jangan khawatir, kita di pesantren ini teman-teman semuanya ada musyrif, ada musyrifah yang kalian anggap mereka itu sebagai orang tua, sebagai kakak, kadang sebagai abang, tempat bercerita, bahkan sebagai teman, tempat saling bermain ya. Jadi kita satu keluarga pelayan Al-Quran Mas Kanul Hufaz. Jadi jangan ngerasa sendiri ya. Ini beberapa laporan juga yang kita terima, masih banyak yang nangis gitu ya. Nggak apa-apa, di awal pasti seperti itu ya, pasti masih banyak nangisnya, masih banyak kangennya, mungkin juga dari ya faktor yang banyak lah, makanan tidak seperti yang di rumah begitu ya, kok masakannya tidak seperti masakan Umi di rumah ya, seperti itulah kehidupan di pondok. Tapi teman-teman harus bersyukur, Allah pilih teman-teman untuk berada di lingkungan Al-Quran ini. Dalam setiap buka pendaftaran Maskanul Hufaz itu lebih kurang 1000-an yang mendaftar teman-teman, namun yang kita terima hanya di angka 200-an. Dan di antara yang banyak itu, Allah pilih teman-teman untuk bergabung di pesantren Maskanul Hufaz ini dalam lingkungan orang-orang baik. Jadi coba deh sesekali kita renungi, ya Allah, kenapa saya bisa sampai di tempat ini ya Allah, yang memang lingkungannya lingkungan Quran, teman-temannya orang-orang solih, orang-orang baik semua. Coba renungi bahwa itu tanda cintanya Allah kepada kita. Ya Allah, terima kasih atas cintamu ya Allah, sudah engkau pilih saya ya Allah. Allah sudah hantarkan kita ke tempat terbaik ini. Allah sudah taruh kita di tempat yang mulia ini. Jadi kalau tempat ini belum juga bisa merubah hidup kita, belum juga bisa merubah diri kita, tanyakan kepada Allah. Dengan cara apa lagi Allah ingin menjadi kita orang baik? Kalau dengan cara itu belum juga tergerak hati kita untuk berbuat baik ya. Jadi lagi-lagi syukur yang harus kita tanamkan dalam kehidupan ini teman-teman. Allah sudah pilih kita di antara ribuan orang yang ingin di posisi kita hari ini ya. Jadi bersyukur, lagi-lagi bersyukur. Sedih itu biasa, nangis itu manusiawi banget, tapi jangan berlarut-larut ya. Kita punya Allah yang akan memudahkan segala hal. Baik, alhamdulillah Ummah sudah join, yang insya Allah nanti beliau akan menyampaikan materinya kepada kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Salam semangat dari kami untuk semua santri di seluruh Indonesia. Semoga Allah mudahkan dan Allah beri kesabaran dan istiqamah insya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.